Bismillahirrahmanirrahim. Yes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, adik-adik mahasiswa jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-12 untuk mata kuliah Sosiologi Pemuda dan Perbatasan. Di mana pada hari ini kita akan belajar via konten digital. Silakan rekan-rekan semua menyaksikan video yang akan saya sajikan pada hari ini ya. Baik, sebelumnya saya akan mencoba untuk share screen. Ya, silakan rekan-rekan lihat ya. Di slide PPT yang saya share pada hari ini, di mana hari ini kita akan belajar mengenai pemuda dan gaya hidup atau biasa familiar kita dengarkan dengan istilah lifestyle. Dan materi yang kedua atau submateri yang kedua adalah pemuda dan teknologi. Tentunya ini adalah dua hal ya yang sering kita dengarkan juga dalam kehidupan di tengah masyarakat. Silakan dilihat pada slide yang kedua mengenai gaya hidup. Bisa teman-teman lihat bahwa gaya hidup atau lifestyle ya, menurut Kamus Sosiologi adalah suatu konsep yang telah digunakan lebih luas untuk menandai selera ya. Lalu ada sikap, kepemilikan, atau perilaku kelompok sosial tertentu yang membedakan dengan kelompok lain. Gaya hidup menurut Nugroho adalah cara hidup ya yang diidentifikasikan bagaimana orang menghabiskan atau beraktivitas apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya, ketertarikan dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga dunia sekitarnya. Ada 3 karakteristik gaya hidup menurut David Chaney. Yang pertama ada tampakan luar, yang kedua adalah kedirian, dan yang ketiga adalah sensibilitas. Terkait dengan ini, kalau kita lihat pada tampakan luar ya, bagi mereka yang ikut serta menggunakan dan mengapresiasi diskriminasi atau praktik gaya hidup ya, penampakan benda-benda atau hal-hal orang ataupun aktivitas yang menjadi aspek persoalan utama. Contohnya di sini kalau saya mengilustrasikannya lebih kepada penampilan gaya hidup seperti nongkrong. Teman-teman yang berusia pemuda saat ini menurut undang-undang kan dari rentang usia 16 sampai 30 tahun ya. Undang-undang nomor 40 tahun 2009 mayoritas nongkrong di warung kopi itu sudah seperti lifestyle saat sekarang ini ya. Kalau kita lihat pada slide yang ini, bagaimana gaya hidup nongkrong itu diartikan bagaimana misalnya mahasiswa yang menggunakan barang dalam hal ini kopi sebagai minumannya. Kopi sebagai minuman favorit mereka yang memiliki gaya hidup nongkrong di warung kopi. Ya, teman-teman di sini kalau kita lihat banyak pemuda yang senang nongkrong di warung kopi, duduk-duduk ya. Itu tampakan luarnya. Ini terkait dengan aktivitas-aktivitas ya, penjabaran lebih lanjut yang bisa dilakukan mahasiswa ketika nongkrong di warung kopi. Yang pertama itu menikmati suasana warung kopi. Ya, kita contohkan saja misalkan Lubis, lalu ada Egi, lalu ada Usman ya, lalu Ronald Fauzi, Andre, Leo ya.
Dia duduk di warung kopi. Dari satu kelompok ini, Andre dan Leo mungkin menikmati suasana warung kopi. Ini aktivitas yang dilakukan oleh Andre, misalkan dengan Leo. Lalu ada juga yang aktivitas melakukan mengerjakan tugas ya di warung kopi tersebut. Misalkan Egi melaksanakan kewajibannya mengerjakan tugas, lalu ada yang bercengkrama dengan teman, berdiskusi, ada yang berinteraksi, bercengkrama ya. Lalu ada yang melakukan aktivitas seperti rapat. Biasanya ini ada teman-teman mahasiswa yang berorganisasi, ada yang organisasi intrakampus atau ekstra kampus yang melakukan meeting ya atau rapat di dalam ruangan, dan biasanya juga karena sudah terbiasa di beraktivitas di warung kopi sehingga dia juga melakukan aktivitas rapat di warung kopi. Ada yang melaksanakan aktivitas bermain kartu, lalu ada yang bermain musik. Ini contoh aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa atau pemuda eh, dengan gaya hidup nongkrong di warung kopi. Yang kedua, aspek yang kedua adalah kedirian ya, di mana aktivitas-aktivitas waktu luang yang banyak dialami oleh individu sebagai basis identitas sosial mereka. Identitas sosial, identitas seseorang ini dapat dilihat bagaimana mereka menghabiskan waktu dan menjalankan aktivitas ini. Ya, terkait dengan sub kedirian ini, kalau kita tanyakan beberapa orang mahasiswa yang sudah menjadikan nongkrong di warung kopi sebagai lifestyle, ada yang menghabiskan waktunya mungkin 6 jam satu hari ya, ada yang bisa menghabiskan waktunya sekitar 8 jam satu hari untuk nongkrong di warung kopi. Bahkan kalau kita tanyakan lagi, kita telisik lebih jauh, bisa jadi juga dalam satu minggu ya, selama 7 hari mereka menghabiskan waktu 4 hari, 3 hari ya, hanya untuk nongkrong di warung kopi. Yang ketiga adalah sensibilitas, di mana sensibilitas yang tersirat akan menjadi hal yang membuat gaya hidup penting ya. Mengapa gaya hidup itu diperlukan sebagai ikon, tentunya ikonografi komunitas. Untuk menemukan suatu sensibilitas bersama adalah dengan mengajukan suatu bentuk afiliasi kultural tertentu. Ya, dengan seringnya teman-teman tadi ya, mahasiswa seperti Leo, Egi, misalkan Fauzi tadi, lalu ada Andre, sering melakukan aktivitas nongkrong di warung kopi, itu menjadi suatu kebiasaan bagi dia. Sudah menjadi kecenderungan simbol tertentu ya, ketika mereka ingin dicap sebagai kelompok pemuda yang gaul, yang modern tentunya ya, kekinian istilahnya zaman sekarang. Nah, mereka mengistilahkan dari mereka itu sebagai orang kelompok yang gaul, sehingganya caranya adalah ikonnya adalah dengan sering nongkrong di warung kopi seperti itu ya. Nah, menurut Nugraheni di tahun 2003 terdapat faktor internal dan eksternal yang melatar belakangi gaya hidup seseorang ya. Gaya hidup seseorang ada faktor internal dan eksternal. Bagaimana faktor internal? Bisa kita lihat ya. Yang pertama adalah motif. Motif adalah tujuan atau alasan untuk melakukan sesuatu. Tujuan atau alasan untuk melakukan sesuatu. Di mana bisa jadi alasan atau tujuan individu dengan individu lainnya di dalam suatu kelompok itu berbeda. Tidak ada yang sama. Barangkali ada yang ingin nongkrong di warung kopi itu hanya untuk mengerjakan tugas saja, barangkali ingin dicap sebagai pemuda yang gaul, atau barangkali juga ingin menghabiskan waktu ya berinteraksi dengan teman seperti itu. Yang kedua adalah pengalaman dan pengamatan. Begitupun ya ada stigma yang mengatakan bahwa hidup muda itu hanya sekali, jadi mereka ingin menikmati. Nah, mungkin itu juga menjadi dasar pemikirannya juga.
Terkait dengan pengalaman ini, kita semua memiliki pengalaman hidup masing-masing ya. Ada yang dari kecilnya terbiasa melihat bapak-bapak, mungkin pemuda sering duduk di warung kopi, sehingganya juga menjadi terinspirasi untuk sering duduk di warung kopi. Ya, lalu dia sering melihat lingkungan sekitarnya, banyak yang sering duduk di warung kopi, ya akhirnya menjadi dari hasil pengamatannya menjadi inspirasi tentunya bagi dia juga untuk melakukan hal yang sama nanti. Ini terkait dengan faktor internal ya yang melatar belakangi gaya hidup seseorang. Begitupun dengan satu contoh yang lainnya ya. Kalau seandainya dia hidup dalam masyarakat yang sering ya atau yang sering hedon misalkan, yang sering membeli produk-produk yang mahal, tentunya dia juga ya terinspirasi untuk membeli produk-produk yang demikian dalam lifestyle-nya, dalam gaya hidupnya. Tadi internal, sekarang kita akan melihat faktor eksternal ya, terkait dengan gaya hidup. Menurut Nugraheni di tahun 2003, ada tiga. Yang pertama adalah kelompok referensi, yang kedua adalah kelas sosial, dan yang ketiga adalah kebudayaan. Yang pertama terkait dengan kelompok referensi ini bisa kita lihat bahwa ada ada kelompok tentunya di dalam eh, kehidupan masyarakat kita kan berkelompok-kelompok ya. Misalkan seperti yang saya ilustrasikan tadi, ada dalam kelas kita ada Egi, ada Leo, ada Fauzi, Andre, Miranda ataupun Usman sering melihat eh, apa namanya public figure ya yang duduk di warung kopi, lalu sering melihat seseorang yang dia kagumi tentunya di media sosial mungkin duduk di warung kopi sehingga menjadi referensi dalam pemikiran mereka ya. Mereka menganggap bahwa seseorang yang gaul, seseorang yang keren adalah seseorang yang sering duduk di warung kopi seperti itu. Begitupun dengan gaya-gaya hidup yang lainnya, seperti kaum wanita yang sering melihat dan menonton video-video Korea, misalkan drama-drama Korea, mereka memiliki referensi sendiri terkait dengan bagaimana perempuan yang cantik, bagaimana perempuan yang gaul seperti itu ya, sehingganya itu yang menjadi latar belakang ide pemikiran mereka untuk menentukan gaya hidup mereka. Yang kedua adalah kelas sosial. Kalau melihat kelas sosial, tentu dalam kehidupan bermasyarakat bisa dilihat dalam dua aspek ya, dua sektor. Yang pertama adalah terkait dengan ekonomi, yang kedua adalah sosial ya, terkait dengan ekonomi dan pendidikan. Terkait dengan ekonomi, tingkat pendapatan antar seseorang dalam masyarakat itu berbeda-beda. Lalu terkait dengan pendidikan pun demikian juga. Ada strata pendidikannya yang tinggi, ada strata pendidikannya mungkin rendah seperti itu ya. Itu yang menentukan kelas sosial biasanya yang dipahami di dalam masyarakat. Yang ketiga adalah faktor kebudayaan tentunya. Ya, ada kebudayaan-kebudayaan terkait dengan adanya nilai ya, nilai sosial, ada norma-norma, aturan-aturan yang berada di dalam masyarakat. Ini ya mungkin ada kebudayaan-kebudayaan lokal lokal wisdom, kearifan lokal yang di dalam masyarakat tersebut sudah terbiasa mungkin. Kalau kita contohkan tadi nongkrong di warung kopi ya terbiasa untuk duduk berdiskusi, bercengkrama di warung kopi. Itu menjadi lokal wisdom, kearifan lokal mungkin bagi suatu masyarakat tertentu. Baik, ini materi yang kedua adalah pemuda dan teknologi. Ya, di zaman sekarang ya, apalagi bagi kalian semua generasi Gen Z ya, kelahiran di awal-awal tahun 2000-an, 2003, 2004, tentu sudah sangat akrab sekali dengan yang namanya teknologi. Teknologi ya suatu
perubahan tentunya. Kalau kita lihat pada konsep perubahan sosial, tentu ini adalah sebuah perubahan yang perubahan itu adalah keniscayaan yang tidak mungkin untuk ditolak dan tidak mungkin untuk dihilangkan dalam kehidupan. Karena perubahan itu pasti akan selalu terjadi ya, terutama juga dengan teknologi. Teknologi itu sifatnya dinamis, selalu berkembang dari satu masa ke masa selanjutnya. Kalau kita lihat pada zaman sekarang, kita lihat teknologi istilah selanjutnya tentunya memberikan dampak, ada dampak positif, ada dampak negatif bagi masyarakat dan terutama bagi pemuda ya, bagi kalian semua yang rentang usia 16 sampai 30 tahun. Seperti dua sisi mata pisau, ya ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Dampak positifnya tentu kita lihat ada beberapa poin. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Dibandingkan dengan sebelum teknologi maju seperti saat sekarang ini, komunikasi manusia dengan manusia lainnya itu agak sulit, agak terhambat. Misalkan karena faktor geografis, karena terlalu jauh, sulit untuk berkomunikasi. Tapi kalau zaman sekarang, faktor geografis itu tidak menjadi hambatan, tidak menjadi halangan, tidak menjadi sekat ya antara satu individu dengan individu lainnya. Karena adanya kemajuan teknologi. Anda bayangkan ketika Anda saat sekarang ini berada di kota Tanjung Pinang, Anda bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang mungkin berada di Pulau Jawa karena adanya kecanggihan dalam teknologi komunikasi. Yang kedua adalah sosialisasi kebijakan pemerintah yang tentunya lebih cepat disampaikan kepada masyarakat dibandingkan dengan adanya kemajuan teknologi ya, dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Ya, sosialisasi akan lebih cepat tentunya, pengenalan terkait dengan polisi kebijakan pemerintah ya. Bisa kita lihat ya, ketika ada kebijakan pemerintah yang baru, pihak pemerintah lebih cepat dalam mengumumkan, dalam mensosialisasikan peraturannya, polisinya kepada masyarakat. Selanjutnya informasi yang ada di masyarakat tentunya dapat langsung dipublikasikan tentunya dan dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya dampak positif tentunya mempermudah seseorang di suatu negara untuk mengetahui berbagai macam budaya yang ada di belahan bumi lainnya. Ya, walaupun kita belum pernah ke satu negara tertentu ya, misalkan Anda belum pernah pergi ke Korea Selatan ya, tapi karena Anda menyukai dan mengagumi budaya mereka, ya dari hanya modal gadget saja dan ada modal kuota, Anda bisa menonton di gadget Anda sendiri apa saja budaya-budaya Korea ya yang bisa Anda lihat di sana. Itulah salah satu dampak positif tentunya dari adanya kemajuan teknologi ini. Lalu bagaimana dampak negatifnya? Yang pertama tentu adalah menurunnya moral ya. Terjadi ya penurunan moral dibandingkan dengan di masa-masa sebelumnya. Ini kalau kita lihat dalam dampak negatifnya, karena orang yang menonton terus ya HP dengan HP-nya dan gadgetnya di video-video di YouTube misalkan ada ya di dalamnya itu mungkin video-video yang mengandung kekerasan. Nah, selalu ditonton hal-hal yang demikian sehingga menjadi ya inspirasi juga buat dia untuk melakukan tindak kekerasan. Contoh yang terbaru kalau kita lihat di Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Tapanuli Selatan kalau saya tidak salah, itu ada anak sekolah yang tega menendang seorang perempuan tua di jalan raya. Itu merupakan ya, satu contoh bentuk terjadinya penurunan moral ya pemuda di zaman sekarang. Selanjutnya ada penjajahan budaya. Tentunya sebelum adanya kemajuan teknologi ini, sebelum masuknya budaya asing ke suatu wilayah, ke suatu negara, kita memiliki kearifan lokal sendiri, memiliki budaya sendiri ya. Nah, karena masuknya budaya asing ini tanpa ada filter,
tanpa ada disaring budaya tersebut apakah sudah sesuai tentunya dengan kebudayaan kita sendiri. Nah, akhirnya yaitu tadi kita melihat budaya dari asing tersebut sesuatu yang lebih modern, sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan budaya sendiri. Itu yang berbahayanya. Nah, yang ketiga, ini dampak lanjutannya, yaitu kebudayaan asli dianggap sesuatu yang kuno ya, sesuatu yang tradisional ya, sesuatu yang sudah tidak relevan kalau dilihat dalam masyarakat sekarang. Ini juga dampak negatifnya. Selanjutnya adalah antisosial. Ini juga berbahaya. Padahal kita sama-sama memahami dan mengetahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Manusia pasti hidupnya membutuhkan orang lain. Ya, Anda tidak akan mungkin bisa hidup sendiri di dalam kehidupan. Pasti akan selalu membutuhkan orang lain. Selanjutnya ada generasi budaya instan. Apa maksud dari generasi budaya instan di sini? Ya, bisa Anda lihat di zaman sekarang banyak sekali pemuda-pemuda ya yang cepat misalkan zaman dahulu ketika Anda ingin makan bakso misalkan ya, Anda ya harus keluar rumah dulu. Anda harus pergi dulu ke toko atau kios yang menjual bakso, lalu Anda baru bisa untuk membeli bakso. Di zaman sekarang tidak mesti demikian, ya. Ada pilihan lain. Nah, apa yang dimaksud dengan budaya instan di sini? Ya, Anda hanya bermodalkan HP saja, gadget saja, layar sentuh, Anda sudah bisa membeli produk tertentu. Anda sudah bisa membeli baju, Anda sudah bisa membeli makanan di dalamnya. Itu contohnya generasi budaya instan ya. Siapa di sini yang tidak kenal dengan ya e-commerce ya, toko-toko online. Itu juga salah satu contohnya tentunya ketika Anda bisa membeli pakaian hanya dari HP seperti itu. Lalu gaya perubahan dalam komunikasi. Ya, bermunculan bahasa-bahasa gaul tentunya ya. Lalu ada istilahnya bahasa jaksel, ada bahasa anak muda kekinian ya. Itu juga up to date juga sesuai dengan semakin berkembangnya zaman ya ada istilah-istilah baru juga. Lalu gaya pakaian tentunya juga mulai berubah. Kalau kita lihat masyarakat Melayu kepulauan, perempuan zaman dahulu itu menggunakan pakaian baju kurung namanya. Tapi zaman sekarang ini juga sudah mulai tergerus ya, sudah mulai berubah. Perempuan zaman sekarang, laki-lakinya pun demikian juga. Cara berpakaiannya pun ya sudah menggunakan pakaian tidak menggunakan pakaian tradisional lagi, itu contohnya. Lalu yang terakhir adalah individualis ya. Individualis rasa ingin menang sendiri ya, selalu mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Baik, karena waktu yang membatasi kita, durasi maksimalnya 10 menit ya untuk konten digital ini. Mungkin ini saja dari saya dulu terkait dengan materi kuliah kita hari ini ya. Jikalau ada kesalahan dan kekhilafan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.